Shalom, selamat ketemu kembali di dalam kemurahan Tuhan. Terkasih dalam Tuhan, hari ini kami merasa bersyukur kalau sebagaimana kita ada adalah berkat rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, yang kami kasih hari ini saya akan angkat tema akibat berkata kotor. Nah, Efesus pasal yang keempat ayat 29 berkata demikian Bapak Ibu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Itu di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Nah, saudara-saudaraku kaum muda, andai tolan yang kami kasihi, bukan rahasia bagi kita. Bagaimana kalau kita sering mendengar ada orang-orang yang berkata kotor, berkata-berkata yang tidak sopan, dan sering di antara kalangan banyak kaum muda, kaum mudi yang mereka tanpa sadar ataupun disengaja setiap ketemu berkata kotor. Dengan teman-teman komunitas yang lain meso-meso sampai berkata-kata yang tidak sopan. Nah, saudara-saudaraku, jika kita mau jujur ya, perkataan kotor ini bukan lagi identik di tempat-tempat umum seperti pasar, seperti terminal, seperti stasiun dan yang lain-lain, saudara-saudaraku. Tapi kalau saudara-saudaraku mengerti bahwa perkataan-perkataan kotor ini sering terjadi ditimbulkan di antara teman-teman kita yang berpendidikan, apalagi mereka disebut orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang memiliki kompetensi, yang disebut terhormat, yang disebut kalangan menengah ke atas. Nah, saudaraku, mirisnya perkataan kotor ini, saudaraku, menjadi sesuatu yang biasa, yang dilakukan, bahkan dijadikan tentang bahasa komunikasi keseharian bagi teman-teman kita ini. Nah, mereka semua tidak lain adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang terpelajar, yang notabene-nya mahasiswa, bahkan orang-orang yang terpandang. Di situ dia acap kali terlalu gampang mengatakan bahwa omongan-omongan yang mereka lakukan itu kata-katanya tidak mencerminkan sebagai orang yang berpendidikan. Kata-katanya mencerminkan bagi orang-orang yang tidak memiliki intelektual tinggi, padahal mereka kuliah, padahal mereka terpelajar. Tapi pada dasarnya perkataan mereka ini sungguh-sungguh miris. Saudara-saudaraku yang kami kasih, media online merilis ada dampak buruk jika seseorang yang sering berkata kotor. Ya, media online ini sudah merilis bahwa ada pernyataan-pernyataan dari akibat berkata kotor, akibat berkata-kata yang tidak sopan di depan umum. Itu ada 5 akibat, saudaraku. Apa itu 5 akibat berkata kotor? 1, Bapak Ibu, saudaraku. Yang pertama adalah sulit menemukan kelebihan dalam diri seseorang itu. Ingat, sulit menemukan kelebihan dalam diri seseorang itu. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Mereka memiliki gaya hidup yang pasif, ya. Mereka tidak memiliki kompetensi untuk maju. Bahkan apa yang dilakukan itu saja, dan nggak punya ekspektasi untuk memiliki citra diri yang membangun. Makanya saya katakan, ya, kalau dulu orang-orang yang berkata kotor itu kadang-kadang seorang penjahat, seorang penyamun, seorang peminum, pemabuk, seorang yang sering berjudi, kalah judi, ya, teriak-teriak, mesu-mesu, berkata-kata kotor. Tapi yang hari-hari ini kita alami adalah mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar kita, anak-anak kita. Terlebih yang lebih parah adalah anak-anak Tuhan, orang-orang gereja yang seringkali ketemu mesu. Itu yang parah, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, orang yang sering berkata kotor, dia akan dikucilkan orang di sekitarnya. Kata-katanya membawa masalah sehingga timbul risih, ya. Orang yang mendengarnya itu risih dan tidak menjadi berkat. Bahkan dikatakan bahwa
Jika kita bergaul dengan mereka, maka hidup gaya mereka itu memiliki dampak yang liar, dampak yang mempengaruhi kesan negatif bagi teman-teman yang mendekatinya. Maka ada banyak orang-orang yang miris, orang yang nggak mau, saudaraku, untuk bertemu, untuk datang berteman, bersahabat dengan mereka, komunitas mereka. Nah, yang jelas yang kedua, dia dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Makanya ada banyak orang yang pegah, males ya, mendengar omongan-omongan orang yang nggak membangun, mendengar omongan-omongan yang tidak menjadi berkat. Itu sampah bagi kita orang-orang yang percaya. Makanya Bapak Ibu Saudara, teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar, itu bukan tren. Ketemu langsung mesu, kata-kata kotor sampai teriak-teriak, orang umum mendengarnya. Itu tidak sopan. Nah, maka itu saudaraku, mari kita akan rubah citra diri kita supaya kelak ketika orang mendengar akan melihat upah buah karakter kita. Kemudian yang ketiga apa, saudara? Akibat berkata kotor, dia tidak mendapat kedamaian dalam hidup. Perhatikan, orang yang sering melakukan perkataan kotor, meso dan yang lain-lain, ketemu teman meso, ketemu teman sahabat, lama gak ketemu, tambah dipisui temennya. Nah, itu saudaraku, dia tidak mendapat kedamaian dalam hidupnya. Dia identik dengan hidup yang kasar. Dia tidak berpikir panjang, ya. Dia mudah emosi, ya. Dia mudah marah jika bicara selalu emosi. Dia mengekspresikan mungkin kegagalan-kegagalan masa lalu yang pernah terekspos dalam hidupnya, sehingga ditumpahkan kepada orang yang ketemu dengan dia. Dia mudah tersinggung, mudah meluapkan sesuatu yang gak puas yang terhadap yang terjadi dalam hidupnya. Ini sangat fatal bagi kita, bagi pertumbuhan generasi yang ada di Indonesia ini. Indonesia sedang membangun, Indonesia sedang mau membawa ke arah yang positif. Sehingga ketika kita menemukan pemuda-pemudi yang model seperti ini, saya ini sangat-sangat sayangkan. Tidak peduli kaum muda, tidak peduli cewek-cewek. Saya sering mendengar juga cewek-cewek meso-meso lantang. Anaknya cantik tapi perkataannya kotor. Anaknya cantik, anaknya ganteng, perkataannya ceremet, kotor, Bapak Ibu. Sehingga dalam hal ini saya hari-hari ini merasa saya kasihan sama mereka. Bagaimana ya dengan bentuk orang tua mereka? Apakah mereka itu tidak pernah diatur di dalam rumah tangganya? Yang jelas mereka adalah orang yang berada. Yang jelas adalah orang yang terpelajar. Tetapi perkataannya selalu membawa tidak damai sejahtera ketika kita mendengarnya. Sehingga walaupun pakai kalung salib, aksesori Kristen, tapi kata-katanya kata-kata kotor. Kata-katanya kata-kata yang tidak membangun. Itu percuma, saudaraku. Lebih baik nggak usah pakai macam-macam, tapi kelakuannya bersih. Nah, saudaraku, yang keempat, akibat berkata kotor apa? Akibat berkata kotor sulit mencapai kesuksesan, dan dia tidak memiliki rasa percaya diri, sehingga apa yang ada di mindsetnya itu hanya fantasi-fantasi, ya, tidak smart, ya, tidak punya tanggung jawab, sehingga hal yang dia derita dalam kehidupan sehari-harinya, dia minder, dia berpikir statis, ya, bahkan sulit menerima hal-hal baik. Jadi orang yang sering berkata kotor itu, sorry ya saya katakan, ada orang yang walaupun dia pinter, tapi dia kredibilitas pribadinya ini sudah menurun di hadapan masyarakat umum. Itu orang ini kok integritasnya kok hanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sulit mencapai kesuksesan, dan dia dipandang orang sebagai orang yang gagal. Mari saudara-saudaraku, teman-teman saya yang kami kasihi, mulai hari ini jangan ada perkataan kotor, ya. Jangan misu-misu, jangan membawa suasana yang baik, tetapi ketika ada Anda datang misu-misu, suasana lingkungan itu berubah menjadi chaos, ya, berubah menjadi tidak memberi berkat bagi lingkungan kita. Itu kadang dilakukan di tempat ibadah, ya. Di gereja-gereja ada sering saya dengar kata-kata kayak gitu. Ini anaknya sopo iki rek. Cek kurang ajar ngomong-ngomong seperti ini. Saudara-saudaraku kaum muda, jadilah berkat, jadilah teladan
Jadilah saksi yang hidup. Saya yakin engkau akan mendapatkan berkat berlimpah-limpah. Yang kelima, Bapak Ibu kekasih, akibat berkata kotor apa? Menghambat berkat. Nah, orang yang sering berkata-kata kotor, dia dibatasi oleh sikap, oleh trademark-nya sendiri ketika dia buat sendiri, ya. Sehingga orang lain gak ngajak dia kerjasama, ya. Coba Bapak Ibu ketika panjenengan semua lihat orang-orang yang sukanya misu-misu, suka berkata-kata kotor. Orang yang suka berkata kotor itu sudah dicap oleh orang lain bahwa dia ini sering gagal dalam ekspektasi untuk mengembangkan potensi hidupnya. Lantaran apa? Di dalam jati dirinya tidak melekat kasih Kristus. Di dalam dirinya yang ada adalah tidak ada kepuasan, roh dendam, roh iri, roh dengki. Sehingga ketika mereka ketemu dengan orang lain, apa yang diekspresikan itu hanya marah, emosi, hanya ingin melampiaskan semua kedagingan yang dia hadapi. Mungkin ada bayang-bayang dulu, mereka kecewa, mereka gagal, bahkan mereka tidak mencerminkan sebagai orang-orang yang memiliki integritas baik. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan tadi dalam Efesus pasal 4 ayat 29 jelas mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik, ya, untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Bapak Ibu kekasih saudaraku, jadilah anak-anak yang penuh berkat. Jadilah pemuda-pemudi Kristen yang membawa dampak positif. Jangan lagi ada perkataan kotor, jangan ada lagi perkataan-perkataan meso-meso. Jangan lagi ada perkataan yang tidak membangun. Tetapi yang jelas, ayo kita mau belajar untuk 5 manfaat pada hari ini. Akibatnya tidak menjadi berkat. Akibat yang pertama dalam perkataan kotor, 1, sulit menemukan kelebihan dalam diri seseorang itu. Yang kedua, dikucilkan oleh orang-orang komunitas di sekitarnya. Yang ketiga, tidak mendapat kedamaian dalam kehidupannya. Yang keempat, sulit mencapai kesuksesan, miliki rasa tidak percaya diri, dan dia disebut orang yang gagal. Yang kelima, menghambat berkat. Orang yang suka berkata kotor itu menghambat berkat terjadi dalam kehidupan, profesi, sekelilingnya. Dan inilah saudaraku, kegagalan demi kegagalan akibat kita berkata yang tidak layak didengar. Sobat muda yang kami kasihi, berhenti berkata-kata jorok, berhenti berkata-kata kotor, berhenti supaya hidupmu dirubah menjadi paradigma yang baru. Inilah pesan kami, mudah-mudahan bermanfaat.